Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 10. Melanjutkan cerita sebelumnya. Begitu kata-kata Tan Yun jatuh, kekuatan pancaran emas, kayu, air, api, dan bumi menghukum makhluk abadi yang keluar dari tubuhnya, dengan liar disuntikkan ke pedang Hong Meng. Formula pedang sihir pembunuh Hong Meng, 5 elemen rusak. Di udara rendah, Tan Yun, yang awalnya tidak bergerak seperti gunung, memegang pedang di tangan kanannya dan tiba-tiba melambaikan 5 pedang di kekosongan dengan postur yang indah. Tiba-tiba, 5 pedang cerah dari 5 kekuatan penghukuman abadi dari emas, kayu, air, api, dan bumi meledak dari pedang pembunuh Hong Meng, merobek kehampaan. Meskipun saat ini, setiap cahaya abadi hanya setinggi 100 kaki, kekuatannya tetap tidak berubah. Kemudian, 5 pedang bergabung menjadi satu dari udara kosong dan berubah menjadi pedang berwarna-warni dengan panjang ribuan kaki, yang dipotong ke arah Xia Houchan. Sebelum pedang itu datang, Xia Houchan merasakan nafas ketakutan, yang telah memimpin dalam menelannya. Pada saat yang sama, 5 elemen pedang tampaknya mengunci Xia Houchan, membuatnya tidak bisa mengelak. Mengaum. Aku tidak percaya Xia Houchan. Tidak peduli seberapa kuat kamu bisa membunuhku. Xia Houchan meraung seperti binatang buas. Kekuatan angin untuk menghukum makhluk abadi di tubuhnya dengan liar disuntikkan ke pedang peri terbaik di tangannya. Dia melambaikan pedang 1000 kaki, merobek kekosongan, dan dengan berani bertemu dengan pedang 5 elemen dengan celah ruang gelap. Ah! Bang bang! Di mata ketakutan Xia Houchan yang luar biasa, 5 elemen pedang menghancurkan ribuan kaki pedang, dan masih datang kepadanya. Tidak. Dalam jeritan menakutkan, seluruh lengan kanan Xia Houchan terputus. Langkah ilahi Hong Meng. Tan Yun memegang pedang dan melayang di udara. Dalam sekejap, dia melambaikan 3 pedang. Cahaya darah tiba-tiba muncul. Lengan dan kaki kiri Xia Houchan terbang menjauh dari tubuhnya dengan darah merah di bawah 3 pedang. Jangan bunuh aku. Tolong jangan bunuh aku. Xia Houchan, yang kehilangan anggota tubuhnya, jatuh di jalan. Hidung dan air matanya mengalir ke mulutnya. Dia menatap Tan Yun di atas kepalanya dan memohon dengan getir. Bang! Pada saat ini, keempat penjaga yang membawa sofa berlutut di depan Tan Yun dan sering bersujud, "Selamatkan hidupku. Selamatkan hidupku. Kami hanya mencari nafkah di rumah Xiahu. Tolong jangan bunuh kami." Saat keempatnya berlutut, sofa yang mereka bawa juga jatuh ke tanah. Xia Housuo, yang baru saja menghubungkan tangan dan kakinya di sofa, berguling turun dari sofa ke tanah, wajahnya memutih dan tubuhnya bergetar. Dia benar-benar panik. Dia tidak pernah berpikir bahwa saudara kedua tingkat ke-9 menghukum abadi akan kalah di hadapan Tan Yun di tingkat pertama hukuman abadi. Menahan kepanikan di hatinya, Xia Housuo menatap Tan Yun memohon, "Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Tolong jangan bunuh saudara keduaku, tolong. Apapun yang kamu inginkan, katakan saja. Selama aku memilikinya di mansion Xiahu, aku akan memberikannya padamu. Aku ingat, bukankah kamu kekurangan batu abadi? Aku akan memberimu banyak batu abadi, oke?" Mendengar itu, Tan Yun masih berdiri di udara, dengan ekspresi dingin dan menakutkan. "Xia Housuo, prinsip hidupku sangat sederhana. Jika orang memperlakukan saya dengan tulus, saya akan memperlakukan orang lain dengan tulus. Jika orang yang sama ingin membunuh saya harus membiarkan mereka yang ingin membunuh saya mati. Adalah baik bahwa saya kekurangan batu abadi, tapi saya tidak ingin rumah Xiahu Anda, dan saya tidak ingin barang apapun di rumah Xiahu Anda." Tan Yun selesai berbicara dan berkata dengan tegas, "Aku menginginkan hidupmu, Tan Yun." Xia Houchan kehilangan suaranya dan meraung, "Tan Yun, kamu tidak bisa membunuh kami. Kakak laki-laki dan ayah tertua saya semuanya memegang jabatan kepala abadi di ketentaraan. Pikirkan tentang itu. Jika kamu membunuh kami,
apakah kamu masih memiliki cara untuk hidup? Pada saat ini, Chu Xiao melebarkan matanya dan berkata dengan gugup, "Bos, kepala tentara abadi, itu adalah tingkat 12 ranah hukum abadi. Kita tidak mudah mendapatkan musuh sekarang." Tan Yun jatuh ke dalam meditasi untuk waktu yang lama ketika dia mendengar pidato itu. Kemudian dia berkata dengan suara yang dalam, "Chu Xiao, kamu harus menggunakan otakmu untuk melakukan sesuatu. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa jika kita membiarkan mereka pergi hari ini, kakak dan ayah tertua mereka akan membiarkan kita pergi?" Mendengar pidato itu, Chu Xiao jatuh ke dalam keheningan. "Tan Yun, apakah kamu benar-benar harus membunuh kami semua?" Xia Houchan bisa meraung dengan suara serak. "Ya, aku akan membunuh kalian semua," kata Tan Yun. Dengan lambaian tangan kanannya, dia menusuk tengkorak Xia Houchan dengan raungan dan mati di tempat. Kakak kedua, Xia Haosuo menangis tak berdaya. Klik. Ketika suara patah tulang yang jelas terdengar, pedang pembunuh Hongmeng menusuk tengkorak Xia Haosuo dan membunuhnya. Pada saat ini, pemilik toko dari ratusan toko di sekitar terbang keluar dari toko dan muncul di atas kepala Tan Yun setelah mendengar pertempuran. Ketika mereka menemukan bahwa Xia Houchan dan Xia Haosuo dibunuh oleh Tan Yun, mereka menjadi pucat dan menatap Tan Yun dengan ketakutan dari lubuk hati mereka. Tan Yun, yang darahnya berdegup, perlahan-lahan menatap orang-orang itu dan berkata dengan lemah, "Tuan muda kedua dan tuan muda ketiga rumah Xiaohu ingin membunuhku, tetapi aku membunuh mereka. Maaf, itu mempengaruhi istirahatmu. Kamu tahu apa yang terjadi. Kembalilah ke rumahmu." Setelah itu, Tan Yun melambai ke kerumunan. Pemilik toko sering mengangguk dan melarikan diri. "Bos, apakah kamu peduli dengan lukamu?" Chu Xiao buru-buru berlari keluar dan menggantung di samping Tan Yun. "Tidak masalah, hanya sedikit luka kulit." Tan Yun tersenyum dan melambaikan tangan kanannya. Tiba-tiba, api Hongmeng keluar dari telapak tangan dan mengubah tubuh dan darah di tanah menjadi ketiadaan. Tan Yun mengambil langkah di udara dan muncul di samping 4 penjaga yang berlutut di tanah. "Bos Tan, selamatkan hidupku." Keempatnya sering bersujud. "Aku bukan penjahat yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Karena kamu tidak melakukannya padaku, aku akan menyelamatkan hidupmu hari ini." Tan Yun berkata, "Namun, Anda harus menjawab beberapa pertanyaan dengan jujur." "Bos Tan, tolong katakan bahwa kita harus menjawab dengan jujur." Mata Tan Yun berkedip, "Kamu tetua dan tuan, seberapa sering mereka pulang?" Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, "Jangan khawatir, Bos Tan. Tuan dan tuan muda kami tidak akan merepotkanmu dalam jangka pendek." "Oh, mengapa?" Mata Tan Yun berbinar. Pengawal itu berkata dengan jujur, "Ditetapkan di tentara bahwa peri-perwira dan peri-perwira diizinkan pulang dalam 3 tahun tanpa keluar. Tuan dan tuan muda tertua saya baru pulang 2 tahun yang lalu. Bahkan jika mereka membalas dendam darimu, itu akan terjadi setahun kemudian." 1 tahun. 1 tahun. Tan Yun bergumam pada dirinya sendiri, tiba-tiba tersenyum, dan berkata dengan dingin, "Setahun kemudian, itu hanya 1000 abadi. Apa ketakutanku?" Diam-diam di sini, Tan Yun Chao melambaikan tangannya kepada mereka berempat dan berkata, "Kamu bisa pergi, tetapi dengan baik hati saya mengingatkan Anda bahwa akhir dari pelecehan biasanya sangat menyedihkan. Pergi." Jika 4 pengawal diberikan amnesti, mereka bangkit dan menghilang ke dalam malam. Setelah 4 penjaga rumah Xiaohu melarikan diri, pikiran Chu Xiao tentang adegan yang bisa dilakukan Tan Yun mengalahkan Xia Houchan. Seluruh orang bersemangat dan terkejut dan tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. "Apa yang kamu lakukan? Malam ini sangat dalam. Istirahatlah. Masih banyak hal yang harus dilakukan besok." Tan Yun tersenyum dan meninggalkan sepatah kata pun. Setelah mengumpulkan cincin abadi yang tersisa setelah membunuh musuh dan semua pedang abadi ke dalam cincin abadi, dia memasuki toko. Setelah waktu yang lama, Chu Xiao menamparkan wajahnya, lalu mengangguk tajam, dan berkata pada dirinya sendiri, "Yah, itu benar. Itu bukan mimpi barusan. Aku akan menerimanya, bosnya terlalu kuat." Bahkan Xia Houchan di tingkat ke-9 ranah menghukum abadi bisa terbunuh. Setelah shock, Chu Xiao tampak bingung dan berkata,
Karena bos dapat dengan mudah membunuh Xia Houchan, mengapa menampilkan formula pedang setelah terluka? Jika bos melakukannya lebih awal, bukankah dia tidak akan terluka? Tapi mengapa bos memberikan permainan penuh pada kekuatannya yang sebenarnya setelah dia terluka? Chu alami Xiao diam-diam berkata di sini. Dia tiba-tiba melebarkan matanya, bertepuk tangan dan berkata dengan suara keras, begitu. Bos seharusnya memiliki kecenderungan untuk dilecehkan. Pada saat ini, Tan Yun, yang baru saja meminum teh, menyemprotkan tehnya. Ah, bos, kamu tidak benar-benar memiliki kecenderungan untuk disalahgunakan. Biar ku tebakkan. Chu Xiao berjalan ke paviliun sambil tersenyum. Tan Yun terdiam. Bos, pedang peri Xia Houchan sepertinya dari atribut angin. Bisakah kamu memberikannya kepada adik laki-laki? Chu Xiao berkata dengan harapan. Kenapa kamu angin? Tanya Tan Yun. Hei, adikku tidak hanya kualifikasi atribut angin, tetapi juga kualifikasi atribut guntur. Chu Xiao tersenyum. Anak baik, itu masih kualifikasi terbaik, kata Tan Yun. Cincin peri melintas di antara jari-jarinya. Saat berikutnya, pedang peri terbaik Xia Houchan terbang ke Chu Xiao. Gaga, terima kasih, bos. Chu Xiao sangat bersemangat. Senjata sebelumnya hanya pedang peri tingkat menengah dengan atribut angin dan pedang peri tingkat menengah dengan atribut guntur. Di masa lalu, baginya, pedang peri terbaik adalah sesuatu yang tidak bisa dia harapkan. Sama-sama, Tan Yun berkata sambil tersenyum, istirahat dulu. Ketika toko berada di jalur yang benar, saya akan memberi Anda keterampilan yang cocok untuk Anda. Oke. Chu Xiao menyeringai dan pergi ke ruang VIP di lantai 6 untuk beristirahat. Tan Yun mengeluarkan lusinan cincin peri dari cincin peri dan membukanya dengan harapan. Pada akhirnya, dia tidak mengecewakannya. Dalam cincin peri rampasan ini, ia menemukan 1,3 juta batu peri kelas bawah dan 3.200 batu peri kelas menengah. Lebih dari 90% dari batu abadi ini ditemukan di Xia Houchan dan cincin abadi Xia Haosuo. Tan Yun berpikir, dengan batu abadi ini, cukup untuk membuka toko. Kemudian, wajah Tan Yun menjadi suram. Dia duduk di kursi, bermain dengan cangkir anggur di tangannya, dan mencibir, saya punya dua musuh, rumah Zubao Xiange dan Xiahu untuk saat ini. Malam berangsur-angsur memudar, dan 3 jam kemudian, fajar menyingsing. Di paviliun kediaman Xiahu, di mana sebuah plakat diukir dengan paviliun pengurus rumah tangga, seorang lelaki tua yang berusia sekitar 90 tahun di tingkat 9 menghukum abadi dengan marah berkata kepada 4 penjaga yang berlutut di tanah, apa yang kamu bicarakan? Tentang Tuan Muda kedua dan Tuan Muda ketiga terbunuh. Salah satu pengawal bersujud dan berkata, ya, pembantu rumah tangga. Tuan Muda kedua, Tuan Muda ketiga dan 26 pengawal di keluarga kami dibunuh oleh Tan Yun. Orang tua itu adalah pengurus rumah Xiahu Mansion, Han Yun. Aku sangat marah. Han Yun gemetar karena marah. Katakan, apa kekuatan Tan Yun? Apa latar belakang identitasnya? Ceritakan semuanya. Pengawal itu berkata dengan jujur, pembantu rumah tangga, Tan Yun adalah bos toko Tiange Sishu. Tampaknya dia hanya tingkat pertama hukum abadi, tetapi entah bagaimana, ketika Tuan kedua mengalahkan Tan Yun tanpa perlawanan, Tan Yun tiba-tiba kekuatannya meroket, jadi dia membunuh Tuan kedua. Lalu dia membunuh Tuan Muda ketiga. Mendengar itu, gigi Han Yun terasa gatal. Pengurus rumah tangga, mengapa kita tidak pergi ke pusat kota dan memberitahu Tuan dan Tuan Muda tentang hal itu? Seorang pengawal bertanya. Sayang, Han Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kemarin saya mendengar bahwa Tuan dan Tuan Muda telah mengikuti tentara untuk meninggalkan kota abadi Xuanyuan. Apa yang harus saya lakukan? Kata penjaga itu dengan marah. Setelah lama terdiam, Han Yun berkata, kekuatan Tuan Muda kedua adalah yang kedua di keluarga kami. Hanya aku yang lebih kuat dari Tuan Muda kedua. Karena Tuan Muda kedua bukan lawan Tan Yun, saya khawatir bukan. Apalagi yang bisa saya lakukan sekarang? Saya hanya bisa menunggu Tuan dan Tuan Muda ke satu kembali. Han Yun memandang penjaga dan berkata, kamu pergi ke gerbang kota sekarang dan tunggu Tuan dan Tuan Muda memasuki kota.
Pastikan untuk memberi tahu tuannya bahwa tuan muda kedua dan tuan muda ketiga terbunuh segera setelah dia kembali ke kota abadi Xuanyuan. Sebelum ini, tidak ada yang harus bertindak gegabah untuk menyusahkan Tan Yun. Saat fajar, matahari terbit di timur. Di pintu masuk alun-alun kota berdiri paviliun megah, Paviliun Zubaoxian. Zubaoxiange adalah toko terkenal di seluruh kota luar, terutama menjual peralatan dan pil abadi. Alasannya sangat sederhana, karena di paviliun abadi Zubao, pil hukuman untuk dijual sebenarnya kelas atas. Semua makhluk abadi di kota abadi Xuanyuan tahu bahwa obat mujarab di tempat yang ditinggalkan hanya dapat disempurnakan menjadi obat mujarab hukuman kelas atas paling banyak. Adapun eliksir hukuman kelas atas, tidak dapat disempurnakan karena kurangnya beberapa jenis eliksir. Di alun-alun kota luar, setidaknya ada 1000 toko yang menjual pil, tetapi jumlah toko yang dapat memiliki sumber pil hukuman kelas atas tidak lebih dari 5 jari. Tapi Zubaoxiange bisa mendapatkan sumber pil hukuman kelas atas. Oleh karena itu, Zubaoxiange memiliki reputasi tinggi di kota alun-alun, bahkan di hati lebih dari 1 miliar makhluk abadi di ranah hukuman di seluruh kota luar. Meskipun harga normal pil penalti kelas atas adalah 500 batu abadi kelas bawah, Zubaoxiange telah dijual seharga 1000. Para makhluk abadi di ranah hukuman tidak hanya tidak memiliki keluhan, tetapi juga merampoknya setiap saat. Pada saat yang sama, sebagian besar makhluk abadi di kota luar tidak ingin menyinggung paviliun Zubaoxian. Saya tidak ingin khawatir, saya membuat marah Zubaoxiange. Zubaoxiange tidak menjual sendiri obat mujarab hukuman tingkat tinggi. Itu bukan karena putra bos Zubaoxiange memegang jabatan kepala abadi di tentara, tetapi karena, menurut pendapat mereka, karena Zubaoxiange memiliki pil hukuman kelas atas untuk dijual, pasti ada di belakang panggung. Pada saat yang sama, di jantung para makhluk abadi di luar kota, 5 toko, termasuk Zubaoxiange, memiliki latar belakang. Orang-orang berpikir demikian, bukan tanpa alasan. Karena mereka tahu bahwa mereka yang dapat memperbaiki eliksir hukuman tingkat atas adalah Master Eliksir tingkat tinggi, dan Master Eliksir tingkat tinggi berada di bawah kendali rumah penguasa kota. Ya, jelas, kelima toko ini memiliki hubungan yang baik dengan divisi pil abadi yang dikelola oleh rumah tuan kota. Seiring waktu, ketenaran Zubaoxiange telah meningkat pesat, dan hampir tidak ada yang berani memprovokasi di kota luar.